Aksi nyata kucing untuk supervisi akademik modul 2.3 bersama saya Nurvita Rizky Wijayanti. Untuk pra-observasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvita Rizky Wijayanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Kemijen 02, Kota Semarang. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Ani Wahyuning Tias, SPD selaku guru kelas 5 SD Negeri Kemijen 02, Kota Semarang. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Vita. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Apa kabar nih Bu Ani? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar saya juga baik Bu, alhamdulillah. Di hari ini Bu Ani, pagi ini kita akan melakukan sedikit percakapan ya Bu Ani ya. Percakapan untuk pra-observasi. Nah, nanti saya akan melihat Bu Ani di kelas saat melakukan pembelajaran, saat observasi, dan juga saya akan melakukan supervisi kelas ya Bu Ani. Tujuannya itu untuk melihat nih, mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran saat nanti diampu oleh Bu Ani. Nah, sebelum saya melakukan observasi, saya akan melakukan pra-observasi dengan beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan itu nanti gunanya juga untuk Bu Ani itu semakin siap dan percaya diri saat berada di kelas nantinya. Seperti itu. Ya. Ya, berarti ini ya Bu Ani ya, saya ajukan beberapa pertanyaan untuk pra-observasi. Ini nanti materi yang diambil apa? Saya mengambil materi ini nanti tentang rantai makanan Bu Vita. Rantai makanan itu masuk dalam mata pelajaran IPAS. IPAS ya. Nah, lalu tujuan pembelajarannya apa Bu Ani yang akan dituju? Ya, tujuan pembelajaran nantinya tentunya peserta didik bisa menguraikan hubungan antar makhluk hidup, khususnya tentang makanan yang nantinya berkaitan dengan rantai makanan. Peserta didik nantinya juga akan bisa mengidentifikasi makanan berhubungan dengan rantai makanan tadi. Oke. Lalu area pengembangan yang hendak dicapai apa Bu? Area pengembangan. Untuk area pengembangan itu siswa bisa efektif memahami hubungan antar makhluk hidup, kemudian rantai makanan itu bisa bermanfaat dengan satu sama lain. Oh, berarti areanya pengembangan untuk proses pembelajarannya Bu Ani ya? Oh, selama proses pembelajarannya berarti. Untuk proses pembelajaran nanti bisa melalui video, gambar atau gambar-gambar, kemudian dan juga lagu. Oh ya, nanti itu yang dipakai Bu Ani. Lalu apa rencana Bu Ani? Rancangan pembelajaran yang ingin Bu Ani terapkan apa? Rancangan yang saya akan terapkan yaitu teaching seperti at the right rancangan level. Itu tadi ya, seperti strateginya itu. Strategi pembelajaran yang akan saya terapkan nanti, saya berdiferensi dengan teaching at right level, merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan siswa, khususnya nanti pembelajaran sosial emosional akan terbentuk dari siswa itu sendiri. Oh ya, oke. Itu strateginya. Berarti kalau metodenya menggunakan apa Bu? Metode yang digunakan nanti cooperative learning. Model pembelajarannya? Model pembelajarannya nanti bisa berupa diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan siswa. Tadi Bu Ani sudah menjelaskan tentang strategi pembelajarannya, yaitu menggunakan TRL itu ya Bu Ani ya, yang akan diintegrasikan ke pembelajaran sosial emosional, menggunakan metodenya cooperative learning dan juga modelnya itu nanti ada penugasan, diskusi kelompok dan juga tanya jawab ya. Nah, medianya Bu Ani, medianya menggunakan apa? Medianya nanti menggunakan PPT, PowerPoint, kemudian anak bisa melihat gambarnya, kemudian ada videonya juga, nanti anak memperhatikan dan nanti anak bisa mempresentasikan di depan kelas. Oke, seperti itu. Baik, terus kapan Bu Ani dilaksanakannya ini nanti pembelajaran? Untuk pembelajaran nanti saya ambil hari Jumat, bisa sekarang nanti. Sekarang ini ya? Ya, bisa dilaksanakan hari ini juga. Oke.
Berarti nanti kita bertemu di kelas ya Bu Ani ya. Iya. Saat pembelajaran nanti saya masuk Bu Ani untuk melakukan observasi ataupun supervisi di dalam kelas yang nantinya saat saya masuk itu akan mencatat hal-hal yang Bu Ani lakukan di sana Iya. ya. Apa aja itu hal. Baik Vita, silakan. Ya. Nanti kalau setelah saya observasi, ada lagi Bu Ani kita akan melakukan sedikit percakapan, itu yang namanya pasca observasi. Namun saat pasca observasi, saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Bu Mimi. Seperti itu, Bu Ani. Ya, terima kasih Bu Vita. Berarti untuk percakapan pra observasi saya cukupkan ya Bu Ani ya. Semoga nanti saat observasi di kelas Bu Ani semakin siap dan percaya diri, juga anak-anaknya kooperatif dengan apa yang nanti Bu Ani ajarkan. Seperti itu, saya tutup ya Bu Ani ya. Ya, terima kasih Bu Vita. Semoga nanti saya bisa action lebih percaya diri. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Observasi di dalam kelas. Selamat pagi. Apa kabar? Pada hari ini, pada hari Jumat, kalian apakah sehat semua? Sudah sarapan pagi semua? Sudah. Ya, bagus. Anak-anak, yuk kita nyanyikan Yoyo kelas 5 dulu yuk. Yoyo kelas 5. Kami anak-anak. Siapa kelas 5? Siapa yang tidak masuk? Iya, kita doakan ya. Pimpin berdoa dulu, yuk Mas Prabu. Berdoa mulai. Anak, pada hari ini apakah ada yang mempunyai perasaan senang? Yuk maju ke depan. Siva dan Mas Andra. Mas Andra, tas itu. Iya. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Ekspresinya yes. Mungkin tadi pagi ada berita gembira apa? Ada berita tadi belajar bisa Bu. Bisa. Dapat nilai. Dapat nilai. Kemarin 100, hari ini bisa. Semoga dapat 100 lagi ya. Amin. Oke. Sedih. Mbak Naswa. Perasaan sedih. Ada apa ini? Baik. Kok sedih, ada apa? Tidak dikasih uang saku. Semoga besok double ya Mas ya. Perasaan marah pada hari ini? Melati? Alex? Marah. Ya. Marah kenapa Mbak Melati? Pensilku dipatahkan sama adikku. Pensilnya dipatahkan oleh adiknya, ya nggak apa-apa, besok dibelikan lagi sama orang tua ya. Ayo, terima kasih. Nah, ada 3 perasaan hari ini. Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang sedang marah. Tapi untuk kalau berangkat sekolah seharusnya perasaan happy ya. Kita kalau masuk kelas harus happy. Oke. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang rantai makanan. Pada waktu minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang rantai makanan. Ini yang lebih detail lagi. Apakah rantai makanan itu? Ya. Bu Ani, di sini ada pertanyaan. Kalian tahu makhluk hidup ada berapa? 3. Apa saja? Manusia, Oke, kalian termasuk yang manusia. Yang bilang hewan ada? Jangan ya. Manusia, hewan, tumbuhan. Bagaimana? Ini pertanyaan dari Bu Ani. Bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Kamu tadi pagi sebelum berangkat sekolah, tadinya lemes berangkat sekolah? Ya semangat. Berarti
Pinter Mbak Siva. Ada sarapan dulu, ada energi yang dimakan. Makanan yang dimakan nanti menghasilkan energi sehingga Siva berangkat sekolah itu berangkat dengan semangat, dengan keadaan posisi fisiknya sehat bugar, ya. Oke. Terus kemudian, pernahkah kamu melihat tikus di sawah? Siapa yang pernah pergi ke sawah? Faik ke sawah lihat tikus? Iya, banyak enggak? Banyak sekali di sawah. Makanya padi itu tikus itu di sawah makan apa? Makan padi. Kalau tikus tidak makan padi, kelaparan enggak? Kelaparan pasti karena sumber makanannya padi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik bisa mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Ya, sebelumnya ada lagu rantai makanan, kita akan bernyanyi bersama. Pagi-pagi saya, pagi-pagi saya dimakan sama tikus. Ada di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan orang, akhirnya sudah mati menjadi bubuk dari tanaman padi. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan yang dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen. Siapakah produsen itu? Tumbuhan. Konsumen tadi yang memakan padi siapa? Tikus. Konsumen satu. Nanti ada bakteri pengurai. Contohnya bakteri pengurai? Ada jamur, ada bakteri ya. Itu nanti ada urutan dari rantai makanan. Nah, ini tadi kalian sudah menjawab apa itu produsen. Produsen adalah makhluk yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Fotosintesis itu proses pembuatan makanan ya dengan bantuan sinar matahari yang terjadi di daun dengan zat hijau daun. Kalau tidak ada matahari, tidak proses fotosintesis tidak akan berlangsung. Contohnya rumput ini ya. Nah, ini produsen ini. Rumput ini produsen. Biasanya rumput dimakan oleh hewan apa selain sapi? Kambing, kuda. Nah, itu produsennya rumput. Terus ada lagi produsen ini, padi. Padi yang dimakan tikus tadi ya. Terus ada lagi pohon. Ada daun-daunan dimakan oleh jerapah. Jerapah makannya daun-daunan, ya. Nah, ini kancil atau rusa, makannya daun-daunan. Ya, produsen tadi, produsen ada macam-macam rumput, padi, pohon. Terus kemudian apa itu yang dimaksud dengan konsumen? Konsumen adalah makhluk hidup yang tergantung pada makhluk lain karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Yang bisa membuat makanan sendiri tadi apa? Produsen. Konsumen hanya memakan. Konsumen satu tadi tikus. Ya.
Konsumen membentuk sebagian besar rantai makanan tertentu. Konsumen primer tadi tikus, konsumen satu tikus, ya. Tikus dimakan oleh ular. Ular berarti konsumen dua. Berarti konsumen sekunder atau konsumen kedua, dikenal sebagai karnivora, hewan pemakan daging. Karnivora. Kalau herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Contohnya tadi yang makan tumbuhan, tikus tadi, terus sapi, kambing, ya, dan lain-lain. Terus kemudian ada ini dapat meluas melalui berbagai tingkat konsumen sampai rantai makanan mencapai predator puncaknya, yaitu konsumen puncak. Ular tadi dimakan oleh elang, ya, elang, ya, dimakan oleh elang. Nanti ada lanjutannya. Lah, tadi kalian sempat yang pengurai, sempat bingung dengan pengurai. Pengurai ini adalah organisme yang menguraikan bangkai atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya dalam keadaan ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Kucing mati sudah jadi, ya, kena jamur, ya, bakteri sudah terurai masuk ke dalam tanah. Nutrisi dari kucing, ya, itu akan menjadi zat di dalam tanah, kemudian untuk diserap oleh tumbuhan sebagai bahan makanan untuk membuat makanan. Contoh pengurai apa saja? Bakteri dan jamur. Oke, ada yang suka jamur? Nah, itu jamur makanan sehat, tapi ya tidak beracun, aman, ya. Usahakan cara masaknya yang benar, ya. Jangan sampai sakit. Rantai makanan biar kalian lebih paham lagi, diperhatikan. Hai, aku Niji, seekor penyu. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikut aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing. Nah, sekarang kita berkelompok dulu, pembagian kelompok. Yuk, bentuk kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah membentuk kelompok? Nah, kalau sudah membagi kelompok, nah ini, kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik, dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti saling kerjasama, saling memberi masukan, dan pastikan jawabannya sempurna sesuai kalian yang sudah diperhatikan tadi. Oke, siap anak-anak? Ya, ini nanti. Nah, ini nanti kertasnya disiapkan, dipotong-potong. Oke, kelompok 2.
Kelompok 3 ini. Nanti kalian gambar ya, instruksinya, langkah-langkahnya. Gambar ke dalam rantai makan sesuai produsen yang mana, konsumen yang mana ya. Oke, saling kerjasama dan saling memberi masukan agar jawabannya benar. Kelompok 4 ya, nanti digambar sesuai ini ya, dimasukkan ke dalam sesuai tugas dari dan tugas dan perannya masing-masing. Produsen yang produsen, konsumen yang konsumen, pengurai. Kelompok 5 ini. Misalkan ya, digambar di situ. Terus kelompok 6. Ya, ini nanti diceritakan ya, Lek ya. Jangan sana diceritakan. Buat teks tentang rantai makanan sesuai tingkatannya. Ini dimakan ini gitu ya. Ceritakan di lembar jawabnya. Afka. Kelompok 7. Ya, dikerjakan sesuai dengan yang kamu lihat. Amati gambar ini. Oke. Perhatikan instruksi dari lembar kerja peserta didik. Tugasnya sesuai perintah dari LKPD-nya. Sudah siap? Ya, dikerjakan mulai dari sekarang. Ya, digambar sesuai ini gambar. Ya, dipotong-potong. Potong-potong, nanti tempel sesuai urutannya rantai makanan. Rantai makanan seperti tadi yang sudah ditampilkan di LCD. Potong-potong dulu. Ya, dipotong sesuai gambarnya. Itu enggak apa. Jangan lupa tanda panahnya juga. Untuk yang kelompok 1 dan 2, nanti ada tanda panah dari produsen dimakan oleh konsumen 1 atau konsumen primer. Konsumen primer dimakan oleh konsumen sekunder. Begitu seterusnya. Buat rantai makanan sebagus mungkin. Ya, nanti kelompok yang terbaik akan mendapatkan coklat and candy permen. Ya, siap untuk diedarkan. Ya, kalau hasil jawaban kamu benar. Ini berarti siap ya. Kerjasama proses pada waktu mengerjakan dalam suatu kelompok diskusi belajar ada unsur kerjasama, tidak saling menyalahkan, itu bisa masuk proses penilaian yang bagus. Apakah sudah betul? Saya cek dulu. Oke, terus kelompok lagi yang sudah selesai. Yang kelompok 1, 2 jangan terburu-buru karena prosesnya menggunting lama. Ini sudah selesai. Oh iya betul. Lagi kakak pinter ini. Nah, kelompok 7 finish. Ya, gak apa-apa. Masih ada waktu untuk menyelesaikan. Hati-hati menjawabnya yang benar. Betul-betul diperhatikan tadi. Kalau kelompok yang sudah selesai nanti siap presentasi sesuai hasil diskusinya dari kelompok itu. Ya, jadi yang sudah mengumpulkan persiapkan presentasinya. Jadi harus bisa menjelaskan dari hasil diskusi kalian.
Ditempel sesuai nanti urutan rantai makanannya. Jangan sampai terbalik-balik dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, terakhir pengurai. Ada tanda panahnya di lembar jawab. Urutannya benar bagaimana? Ini dibuat gini ya, produsen panah. Coba, ayo bekerja sama satu kelompok. Urutannya yang benar. Cepat. Bikinnya satu saja. Ada berapa ini? Oh, 2. Satu saja. Oh, 2. Muat. Ekosistem laut. Nah, tadi yang dilihat ekosistem laut. Urutan yang pertama. Ular, berarti yang padi. Enggak, sedikit bisa kejadian. Ya nggak apa-apa, sedikit ya. Sudah? Oh ya. Ya, kelompok 4 sudah selesai. Nah, jangan lupa ya diberi keterangan. Ya, namanya ini belum ada keterangannya. Ini kelompok 4 bagus. Di dalam kotaknya. Langsung sampai. Terus dikai apa? Nah. Sudah selesai? Tadi gambarnya tadi urutannya mana? Siapa yang ingin makan? Ini dimakan oleh siapa? Tadi ini apa? Rumput dimakan oleh Kelelawar. ya ini. Ini sampai sini tuh, Bu. Ini, Bu. Oh, dah ya. Kelompok 6. Terus urutannya. Ya. Nanti kalau yang proses nanti makan kedua dibaliknya ya. Terus habis ini. Kita presentasikan yang kelompok 3 dulu. Yuk maju ke depan kelompok 3. Sementara yang lain tetap mengerjakan yang belum selesai. Yuk. Bagi kelompok yang selesai, perhatikan kelompok 3. Ya, saatnya presentasi sini. Maju ke depan.
Terus ya. Dan kelompok 6. Yuk kelompok 6. Kelompok 6. Yuk. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Aku ingin menjelaskan rantai makanan sesuai tingkatnya dan sesuai barangnya. Ya. Oke, jelaskan Mbak Nafis. Yuk. Tumbuhan dimakan sama kambing. Konsumen 1, kambing dimakan oleh singa. Konsumen 2, singa mati diuraikan jamur atau bakteri yang berperan sebagai zat-zat nutrisi bagi tumbuhan. Ya, oke. Sudah paham semua kelompoknya? Ya, oke. Terima kasih. Hasil dari kelompok 6 singkat ya. Oke. Yang belum mempresentasikan kelompok 1 dan 2. Ya, sudah jadi. Kelompok 5. Oh ya, masih di kelompok 5. Kelompok 5 yuk. Agak cepat sedikit kelompok 1 dan 2. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan diskusi tentang rantai makanan. Produsen. Ulat memakan rumput. Rumput dimakan ulat. Ulat dimakan ayam. Ayam dimakan elang. Elang mati menjadi jamur. Terus sesuai tugasnya apa ini? Perannya apa? Dia sebagai apa? Rumput sebagai apa? Sebagai produsen. Terus konsumen 1, ulat ini sebagai konsumen 1. Ya, terus ayam sebagai konsumen 2. Terus kemudian Elang konsumen 3. Terus habis itu jamur diuraikan. terakhir jamur sebagai siap. Silakan perkenalkan dari kelompok kalian. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan akan menjelaskan tentang rantai makanan di dalam laut atau sungai. Produsennya adalah rumput laut, rumput dalam laut. Konsumen 1-nya adalah ikan, konsumen 2-nya adalah bangau, dan konsumen 3-nya adalah buaya, dan yang terakhir pengurainya atau jamur yang ada di dalam laut. Oke, itu urutannya betul seperti ini? Betul teman-teman? Betul ya. Dari produsen ini ada ganggang ya. Ganggang ini dimakan oleh ikan ya, sebagai konsumen 1. Terus kemudian dimakan oleh konsumen 2. Siapa konsumen 2? Siapa konsumen 2? Siapa konsumen 2? Bangau. Kemudian bangau dimakan oleh buaya sebagai konsumen
3. Terakhir, buaya mati Menjadi pengurai atau jamur. ya diuraikan oleh jamur sehingga bisa terserap ke dalam tanah. Nanti begitu seterusnya menjadi untuk bahan makanan dari produsen itu. Oke, dikasih apa? Oke, Terima kasih. Menjawab soal. Coba kembali ke tempatnya. Ya. Nanti ada lembar tes formatif. Satu siswa mengerjakan sendiri-sendiri menghadap. Ya. Tetap diberi nama tanggal hari ini. Dikerjakan sendiri, tidak diskusi. Ini sifatnya individu, tidak berdiskusi, tapi sendiri-sendiri. Waktunya hanya 10 menit. Ya, dikerjakan mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Diberi identitas. Jangan lupa. Ya, setelah kalian mengerjakan ini, coba diingat-ingat lagi. Kalau ada padi, tadi rantai makanannya. Yuk, rantai makanannya, urutannya. Padi diapakan tikus? Dimakan oleh tikus. Tikus sebagai konsumen satu atau konsumen apa namanya? Konsumen primer. Ulangi dari awal tadi, produsennya siapa? Padi. Konsumen pertama atau konsumen primer? Tikus. Konsumen kedua sekunder? Ular. Kemudian konsumen ketiga? Konsumen ketiga ular. Kemudian konsumen kedua siapa? Konsumen ketiga? Elang. Konsumen puncak atau konsumen puncak itu elang. Terus terakhir pengurai. Pengurai siapa? Jamur atau bakteri pengurai. Paham ya? Jadi rantai makanannya seperti itu. Nah, ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Coba Bu Ani dari perwakilan kelompok masing-masing ini yang ditampilkan Bu Ani tadi ada ekosistem laut, ekosistem sungai, ekosistem sawah. Nanti 3 itu dipresentasikan dari kelompok kalian sudah siap bisa untuk maju ke depan. Bermain peran dulu ya. Siva sebagai ekosistem sawah. Kelompok 2 ekosistem laut.
Kemudian kelompok 7 Kafka ekosistem sungai. Ya, siap ya. Sekarang maju ke depan, yuk kelompok 1 maju ke depan. Bermain peran. Siapa yang sebagai padi, siapa yang jadi tikus, siapa yang jadi ular, kemudian ada yang elang. Yuk, maju ke depan yuk. Yuk, 1, 2, 3. Ayo maju, maju. Ya, ya. Oke. Nah, yuk bermain peran. Yang jadi padi siapa? Yang jadi padi? Valen, ini padinya. Gini, padimu gini. Ini padinya gini. Ya, padinya ini padinya gini. Nah. Terus tikusnya? Tikusnya siapa? Atan, kau makan. Ya, atau tikusnya ini? Ya, perempuan. Ular. Kamu nanti ular. Sebagai ular. Terus kamu ulang. Gitu ya. Oke, siap? Fungsinya masing-masing. Yuk. Siap? Ekosistem apa tadi? Ekosistem sawah. Ada apa aja? Oke, siap? 1, 2, 3. Padinya dimakan oleh tikus, dimakan sampai habis, sampai habis. Nah, oke. Terus padinya rusak, padinya habis, tinggal tikusnya, tikus. Ya. Sekarang tikusnya dimakan oleh ular. Ya makan, makan. Ya, oke, tikusnya mati dimakan oleh. Nah ini kenyang ini ularnya, perutnya gede, warak, gitu ya. Yuk, legend. Oke, setelah ularnya kekenyangan, ada elang yang sedang bertebaran mencari mangsa. Dimakannya. Ular itu masuk ke dalam mulutnya elang lewat kakinya elang yang sangat tajam. Yuk, dicaplok elang. Dikasih apa? Ya, dari presentasi tadi sudah jelas ya, oke? Untuk kegiatan hari ini kita akhiri dulu. Semoga kalian bisa ya. Besok untuk pertemuan berikutnya kalian sudah mempelajari apa itu rantai makanan, ekosistem laut, ekosistem pada sawah, dan ekosistem sungai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Berikut adalah percakapan pasca observasi setelah melakukan supervisi akademik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi masih bersama saya Nurvita Rizky Wijayanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Kemijen 02 Kota Semarang. Yang kali ini saya juga masih ditemani oleh Ibu Ani Wahyuning Tias. Beliau adalah guru kelas 5 SD Negeri Kemijen 02 Kota Semarang, dan juga ditemani oleh Bu Nini Nurhidayati. Beliau adalah pengajar praktik
di kelas 591 calon guru penggerak angkatan 11 Kota Semarang. Terima kasih Bu Nini atas kehadirannya untuk pendampingan individu kelima. Terima kasih. Langsung saja nggih Bu. Selamat siang Bu Ani. Selamat siang Bu Vita. Apa kabar nih Bu Ani? Alhamdulillah sehat Bu Vita. Bagaimana kabarnya Bu Vita? Alhamdulillah sehat juga Bu Ani. Bu Ani, siang ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kemarin saya menunggu Ibu Ani mengobservasi dan juga mensupervisi di kelas Bu Ani. Adapun tujuan percakapan pasca observasi kali ini yaitu untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Bu Ani lakukan di dalam kelas. Iya, terima kasih. Untuk yang pertama ya Bu Ani ya, apakah proses pembelajaran yang sudah Bu Ani lakukan kemarin itu sesuai dengan rencana atau rancangan yang Bu Ani buat? Baik Vita, saya rasa saya sudah sesuai dengan rancangan yang saya buat, sesuai dengan RPP ataupun modul ajar yang sudah saya buat Vita. Oke, kemarin juga saya sudah melihat tahapan-tahapan Bu Ani sudah sesuai dengan RPP maupun modul ajar ya Bu Ani ya. Oke. Untuk selanjutnya Bu Ani, bagaimana nih perasaan Bu Ani saat melakukan proses pembelajaran kemarin itu Bu Ani? Ya. Perasaan saya sangat senang sekali karena pembelajaran di kelas saya itu berjalan dengan baik, walaupun ada kendala-kendala sedikit yang harus saya hadapi, dan tentunya baru pertama kali ini diobservasi terus ditunggui ada perasaan tegang Bu Vita. Oke, tegang ya Bu. Karena mungkin apa direkam ya Bu Vita ya? Oh iya, mungkin direkam, enggak apa-apa. Berarti nanti suatu saat nih apabila Bu Ani ada lagi nih kegiatan supervisi yang dibutuhkan rekaman, Bu Ani lebih siap lagi. Oke, baik Vita. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu Ani, boleh diceritakan kembali nih tujuan pembelajarannya Bu Ani yang akan dicapai itu apa? Baik Bu Vita, untuk tujuan yang ingin saya capai itu yang pertama peserta didik dapat menguraikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan rantai makanan, dalam bentuk rantai makanan tentunya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup melalui rantai makanan. Oke, tadi tujuannya untuk yang pertama itu untuk mengetahui ya Bu Ani ya, iya, tentang rantai makanan, dan yang kedua untuk mengidentifikasi peran. Baik. Lalu untuk area pengembangannya itu yang akan dikembangkan apa Bu? Untuk area pengembangan mungkin saya memandu proses belajar mengajarnya dengan efektif, kemudian pembelajarannya itu berdiferensiasi dengan menggunakan audio visual, video, lagu, dan gambar-gambar Bu Vita. Oke, berarti areanya itu untuk memandu proses pembelajaran selama di kelas ya Bu Ania, dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Baik. Yang sudah Bu Ani jelaskan tadi ya, pembelajarannya berdiferensiasi menggunakan konten, ada kontennya itu lagu, video, ataupun gambar-gambar. Nah, lalu apa yang dirasakan murid Bu Ani saat Bu Ani sudah melakukan proses pembelajaran tersebut? Murid-murid sudah mulai aktif tentunya, anak-anak juga sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan, kemudian ada sedikit rasa malu Bu Vita. Oh iya, itu mungkin kurang suatu aktif kendala juga. gitu nggih? Iya. Ya, boleh diceritakan kendalanya apa saja nih Bu Ani? Untuk kendala yang saya hadapi itu, yang pertama anak ini tadi ada yang kurang aktif, sebagian ada 5 anak. Kemudian yang kedua, anak ada yang belum paham tentang konsumen primer dan kemudian konsumen sekunder. Kemudian pada saat yang ketiga, kendala yang ketiga itu ada kelompok yang mau presentasi, itu ada rasa malu-malu untuk tampil ke depan kelas. Oke, berarti kendalanya yang pertama tadi masih ada anak yang belum aktif. Yang kedua mungkin untuk materinya ya, belum paham. Materinya ada yang kurang jelas. Yang ketiga itu untuk presentasi anak yang masih ada yang malu seperti itu ya Bu Ani. Lalu Bu Ani, jika direntang nih ya antara 1 sampai 10, rentang 10 itu rentang yang paling bagus, pembelajarannya Bu Ani itu sudah di rentang berapa nih Bu Ani untuk kesuksesan pembelajarannya itu? Ya, baik Bu Vita, menurut saya
pembelajaran yang sudah saya lakukan berada di rentang 7. Mungkin masih sedikit ada kendala-kendala di dalam proses pembelajaran tersebut. Iya, baik. Memang proses kendala itu kan lazim ya Bu Ani ya. Setiap kita melakukan pembelajaran memang terkadang tidak sesuai dengan rencana, meleset sedikit, mungkin seperti itu wajar dan lazim. Nah, kira-kira nih Bu Ani, strategi apa yang akan Bu Ani lakukan untuk mengatasi atau meminimalkan kendala untuk pembelajaran selanjutnya? Untuk strategi pembelajaran untuk berikutnya, mungkin sebelumnya saya sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan gaya belajar audiovisual, kemudian kinestetik, kemudian ada yang bermain peran juga nanti. Oh ya, jadi seperti itu ya, menggunakan diferensiasi dan juga beberapa konten seperti itu Bu Ani ya. Oke, lalu tadi masih ada nih Bu Ani anak yang tadi belum aktif ya Bu Ani ya. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Ani lakukan nih untuk menghadapi anak-anak yang masih belum aktif seperti itu? Ya, saya rasa untuk mengatasi siswa yang belum aktif itu dengan cara memberi kalimat-kalimat pemantik Bu Vita, atau diberi ice breaking biar dia agak leluasa, kemudian hanyut dalam proses pembelajaran, kemudian bisa memahami proses pembelajaran atau materi yang saya sampaikan. Atau mungkin dalam diskusi kelompok dia lebih dekat dengan sahabatnya, kemudian dia lebih bisa curhat. Kalau saya kesulitannya di sini, terus teman sahabatnya bisa memberi masukan. Gitu. Itu teman sejawat ya Bu Ani. Iya. Baik, seperti itu saya setuju Bu Ani ya. Apa yang Bu Ani sampaikan, menggunakan ice breaking, memang anak itu butuh jeda waktu ya untuk dapat lebih aktif kembali. Diskusi kelompok itu teman sebaya ya Bu Ani tadi ya. Baik. Lalu Bu Ani, tadi juga masih ada nih saat presentasi, anak-anak masih ada yang malu nih. Nah, kira-kira apa ya yang bisa Bu Ani lakukan untuk mengajak anak itu bisa ayo semangat atau percaya diri saat depan kelas gitu? Iya, sebenarnya pada saat presentasi kelompok untuk maju di depan kelas itu siswa tidak dipaksakan, cuma untuk lebih merangsang agar anak ini lebih paham lagi tentang materi rantai makanan, anak diberi motivasi untuk bisa tampil lebih percaya diri dan harus memastikan jawaban dari kelompok itu benar, dan siswa yang lain atau kelompok yang lain setuju bahwa apa yang sudah didiskusikan itu memang jawaban sudah tepat dan bisa dipelajari untuk berikutnya. Oke, setuju sekali Bu Ani ya. Memang anak itu harus terus dimotivasi ya. Kalau misalnya anak itu malu, ayo kamu itu bisa. Mungkin seperti itu ya yang dimaksud Bu Ani. Baik Bu Ani, kan berarti Bu Ani dapat mengetahui nih solusi dari kendala-kendala yang Bu Ani tadi alami kan, yang ada yang anak masih kurang aktif, anak masih malu presentasi, anak masih kurang paham. Ternyata Bu Ani sudah menemukan nih solusi-solusinya. Memang Bu Ani, kita kan sebagai guru itu kan harus belajar sepanjang hayat ya Bu Ani. Kita tidak boleh berhenti, kita harus mengetahui nih kodrat zamannya anak ya kan. Kita harus cakap berteknologi juga ya Bu Ani ya. Jangan sampai kalah dengan siswanya seperti itu. Nah, kemarin juga memang sudah saya lihat ya Bu Ani ya, pembelajarannya Bu Ani sudah berdiferensiasi, sudah terlihat dengan KSE, sosial emosionalnya sudah terlihat, adanya diskusi kelompok yang aktif ya, saling bekerja sama. Bu Ani di situ juga sudah menjelaskan bahwa setiap siswa itu harus saling bekerja sama di tiap kelompoknya, memiliki tugas masing-masing. Juga di akhir pembelajaran Bu Ani juga sudah merefleksikan pembelajarannya. Mungkin ada yang Bu Ani mau tanyakan? Saya rasa cukup Bu Vita. Berarti ini lagi Bu Ani, untuk area pengembangannya untuk pembelajaran berikutnya apa yang akan Bu Ani? Untuk area pengembangan, mungkin pada saat saya memandu proses pembelajaran itu dengan cara efektif, proses diferensiasi dengan menggunakan video, kemudian lagu-lagu, juga gambar-gambar itu bisa merangsang anak untuk bisa mengerti materi yang disampaikan oleh guru. Berarti area pengembangannya masih proses pembelajaran. Proses pembelajaran masih. Oke Bu Ani, mungkin cukup sekian ya Bu Ani ya untuk
percakapan pasca observasinya. Semoga Bu Ani tetap semangat nih untuk mendidik, menuntun anak bangsa untuk ke arah yang lebih baik gitu. Iya. Sesuai dengan kodrat anaknya, kodrat zamannya, seperti itu Bu Ani ya. Iya, terima kasih Bu Vita Terima atas kasih sarannya. Bu Ani. Saya tutup ya Bu Ani ya. Terima Iya, kasih. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.